Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hari ini. Saya Nazulman Paluti Arifin dan teman-teman saya Citra Handayani. Melani Sri Pasya Lestari. Saya Novi Suci Anjani. Saya Ranti Sari. Saya Siska Ananda. yang akan mempresentasikan tentang gerakan non-blok. Pengertian gerakan non-blok. Gerakan non-blok GNB atau dalam bahasa Inggris Non-Aligned Movement adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Dalam kedua kubu yang dimaksud tersebut adalah sebuah kubu Amerika Serikat dengan sebuah adanya ideologi liberalisme yang lebih dikenal sebagai Blok Barat dan Uni Soviet dengan sebuah ideologi komunisme dan dikenal untuk Blok Timur. Latar belakang gerakan non-blok. GNB bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi atau bisa disingkat sebagai KTT Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika bisa disingkat sebagai KAA, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung tahun 1955. Setelah Perang Dunia Kedua, AS dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, AS dan sekutu NATO, dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India dan pemimpin dunia lainnya mencetus GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia terutama dari Asia Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet atau Rusia. Prinsip-prinsip gerakan non-blok atau GNB. Sebagai sebuah gerakan, GNB juga mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh para anggotanya. 1. Saling menghormati integritas teritorial atau batas wilayah dan kedaulatan antar negara anggota. 2. Perjanjian non-agresi. Non-agresi yang dimaksud adalah tidak secara tiba-tiba negara menyerang negara anggota ataupun di luar anggota tanpa adanya deklarasi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain kecuali kalau diminta oleh negara yang bersangkutan. 4. Menjaga perdamaian antara anggota ataupun dunia. Selanjutnya adalah tujuan gerakan non-blok. Ada dua hal yang mencakup tujuan gerakan non-blok, yaitu tujuan gerakan non-blok ke dalam dan tujuan gerakan non-blok keluar. Tujuan gerakan non-blok ke dalam adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan gerakan non-blok keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat. Tujuan gerakan non-blok yang penting lainnya adalah: pertama, penentangan terhadap apartheid. Kejahatan apartheid yaitu sistem pemisahan ras. Misalnya, pemisahan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Kedua, tidak memihak pada fakta militer multilateral dan perlucutan senjata. Ketiga, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, kolonialisme, rasisme, dan dominasi asing. Keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai. Kelima, pembangunan ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional. Keenam, penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional. Ketujuh, kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok yaitu Afghanistan, Indonesia, Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara. Peranan GNB bagi Indonesia.
Indonesia selalu berperan dalam upaya peningkatan peran GNB untuk menyerukan perdamaian dan keamanan internasional, proses dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian damai konflik-konflik intra dan antar negara, dan upaya penanganan isu hidup dan ancaman keamanan global baru. Contoh peranan Indonesia di GNB. 1. Menjadi pelopor GNB. Soekarno, selaku Presiden pertama Indonesia, bersama 4 pemimpin dunia lainnya menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Presiden Soekarno juga memelopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang punya peran penting dalam pendirian GNB. 2. Menjadi tuan rumah pertemuan. Peran Indonesia bisa dilihat dari pelaksanaan KAA yang dilaksanakan pada 1955 di Bandung, Jawa Barat. Kala itu, negara-negara yang tidak memihak dua blok yang ada akhirnya menyatakan keinginan untuk bersikap netral. Ada 29 kepala negara Asia Afrika yang baru merdeka hadir dalam forum KAA 1955. Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai 6 September 1992. 3. Menjadi pemimpin GNB. Selain menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10, pada tahun 1992, Presiden Indonesia kedua, Soeharto, juga ditunjuk menjadi Ketua Gerakan Non-Blok. 4. Memiliki prinsip yang sama dengan GNB. Indonesia yang telah merdeka menentang keras kejahatan internasional, terlebih lagi jika dilakukan dengan cara kemiliteran, perdamaian yang dijunjung serta politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia ternyata sejalan dengan prinsip GNB. Dapat disimpulkan bahwa mengapa Indonesia tergabung dalam Gerakan Non-Blok adalah karena Indonesia menganut politik bebas aktif yang tidak tergabung dalam blok barat ataupun blok timur. Dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.